warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang materinya membahas tentang kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja dari makul K3. Baiklah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama saya dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nuraini Salsabila sebagai pemateri pertama, Sarni Alexandra sebagai pemateri kedua, dan Andi Husnul Alinisa sebagai pemateri ketiga. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan pengertian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja. Hubungan kerja ini dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada saat melaksanakan pekerjaan. Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja, baik itu penyakit yang timbul aktivitas kerja maupun penyakit yang timbul dari lingkungan yang ada di sekitar tempat kerja. Selanjutnya, 1. Klarifikasi kecelakaan kerja. Klarifikasi kecelakaan kerja dapat dilihat dari jenis kecelakaan. Klarifikasi kecelakaan adalah sebagai berikut. Pertama, berdasarkan jenis pekerjaan seperti terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumpuk atau terkena benda-benda, terjepit oleh benda, dan terkena arus listrik. Kedua, berdasarkan penyakit, mesin, alat angkut dan angkat, peralatan lain, misalnya dapur, pembakar, dan pemanas, bahan-bahan dan lingkungan kerja. Ketiga, berdasarkan kelainan atau luka di tubuh, seperti di kepala, leher, badan, anggota atas, dan anggota bawah. Kedua, dampak kecelakaan kerja. Bagi karyawan, kematian, cacat, cedera, menyebabkan stres, trauma, atau permasalahan kejiwaan, produktivitas karyawan yang jadi terhalang selama sistem pemulihan. Bagi keluarga karyawan, rasa sedih yang mendalam, berkurangnya pendapatan, turunnya standar hidup keluarga. Bagi pengusaha, turunnya produktivitas perusahaan harus mengeluarkan biaya penyembuhan, rusaknya produk dan bahan-bahan. 3. Faktor terjadinya kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja bisa dibagi menjadi 3, yaitu faktor manusia, faktor lingkungan, dan faktor peralatan. Oleh karena itu, orang yang terlibat dalam pekerjaan, baik itu perusahaan yang mempekerjakan pekerjaan, hingga orang-orang sekitar perlu memahami prosedur keselamatan kerja. 4. Klarifikasi penyebab akibat kerja. Dalam melakukan pekerjaan di perusahaan, seseorang atau sekumpulan pekerja beresiko mendapatkan kecelakaan atau penyakit karena kerja. WHO memperbesar 4 kelompok penyakit akibat kerja, yaitu penyakit yang hanya dipicu oleh pekerjaan, contohnya pneumokoniosis. Kemudian penyakit yang salah satu penyebabnya ialah pekerjaan, contohnya karsinoma bronkogenik. Terus, penyakit dengan pekerjaan adalah salah satu pemicu antara beberapa faktor dan pemicu lain, contohnya bronkitis koronis. Dan yang terakhir, penyakit di mana pekerjaan memperberat satu kondisi yang telah ada sebelumnya, contohnya adalah asma. 5. Dampak penyakit akibat kerja. Dampak penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang akibat rutinitas atau paparan zat tertentu dampak kerja. Contoh penyakit akibat kerja, yang pertama asma, yang kedua sindrom Charles-Tunnel, yang ketiga dermatitis kontak, yang keempat penyakit paru kronis. 6. Faktor terjadinya penyakit akibat kerja. Yang pertama, faktor biologi. Untuk faktor biologi ini, seseorang bisa terkena penyakit akibat kerja karena berasal dari virus, bakteri jamur, parasit, dan lainnya. Kedua, faktor fisik. Karena adanya suara yang bising, temperatur suhu yang tinggi, radiasi sinar elektromagnetik, tekanan udara tinggi, dan juga adanya getaran di lokasi kerja. Yang ketiga, faktor psikologis. Pada faktor ini, seseorang pun bisa mengalami stres akibat tekanan lingkungan ataupun kondisi sekitarnya. Yang keempat, faktor kimia.
Jika terkena bahan kimia, baik itu zat padat, gas, cair, ataupun uap, bisa mengakibatkan kecacatan.